Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah anime yang berjudul Dragon Ball. Kalian para pencinta anime pasti sudah tidak asing lagi dengan anime yang berjudul Dragon Ball ini, apalagi kalau kalian udah nonton anime dari masih kecil. Nah, kalau kalian ngikutin berita tentang anime Dragon Ball hingga sekarang, kalian pasti tahu kalau Dragon Ball punya beberapa seri anime seperti Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, dan yang terbaru Dragon Ball Heroes. Nah, tapi di kesempatan kali ini kita hanya akan membahas alur cerita kanonnya saja yang terdapat pada seri Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, dan juga salah satu serial TV spesialnya yaitu Dragon Ball Z Bardock the Father of Goku. Karena cerita Dragon Ball ini cukup rumit dan membingungkan, mohon bantuannya bagi kalian para pencinta Dragon Ball untuk memberitahu kami di kolom komentar jika kalian menemukan kesalahan di alur cerita yang kami buat ini. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Ceritanya dimulai di sebuah planet bernama planet Vegeta yang terletak di Universe 7, yaitu salah satu dari 12 universe yang ada. Planet Vegeta dihuni oleh ras prajurit kuat berekor kera yang bernama ras Saiyan. Suatu ketika, planet Vegeta dijajah oleh bangsa mutan yang dipimpin oleh King Cold dan memaksa para Saiyan untuk menjajah planet-planet lainnya untuk mereka. Para Saiyan ternyata melakukan tugasnya dengan baik dan bahkan anak dari King Cold yaitu Frieza menganggap kalau mereka itu terlalu baik dalam menjalankan tugas mereka. Di waktu yang sama, seorang prajurit Saiyan kelas bawah bernama Bardock curiga dengan gerak-gerik Frieza dan akhirnya dia bersama istrinya Genie memutuskan untuk mengirim anaknya yaitu Kakarot menuju planet bumi dengan menggunakan sebuah kapsul ruang angkasa. Kecurigaan Bardock menjadi kenyataan dengan hancurnya planet Vegeta yang disebabkan oleh Frieza dan akhirnya membunuh Bardock dan juga sebagian besar para Saiyan. Kakarot berhasil mendarat dengan selamat di bumi dan akhirnya ditemukan oleh seorang kakek bernama Son Gohan. Kakek Gohan mengadopsi Kakarot menjadi cucunya dan memberinya nama baru yaitu Son Goku. Kakek Gohan yang ternyata adalah seorang seniman bela diri akhirnya mewariskan kemampuan bela dirinya pada Goku. Kakek Gohan juga menyadari jika Goku melihat sebuah bulan purnama maka dia akan berubah menjadi siluman kera raksasa yang dijuluki Ozaru. Kakek Gohan akhirnya menyuruh Goku untuk tidak lagi melihat bulan purnama dan menyuruh Goku untuk diam di dalam rumah ketika malam tiba. Goku mengikuti perkataan kakeknya, tetapi suatu malam dia pergi keluar rumah untuk buang air kecil dan dia tidak sengaja melihat bulan purnama yang membuatnya berubah menjadi siluman kera. Goku yang mengamuk dalam wujud siluman keranya akhirnya tidak sengaja membunuh kakek Gohan. Sejak saat itu, Goku yang tidak mengingat kejadian malam itu akhirnya mempercayai kakeknya dibunuh oleh monster dan kalau jiwa kakeknya bersemayam dalam Dragon Ball Bintang 4 warisan dari kakeknya. Kita akhirnya dipertemukan dengan seorang gadis ilmuwan bernama Bulma yang sedang berusaha untuk mengumpulkan Dragon Ball supaya akhirnya dia bisa mengabulkan permintaannya untuk memiliki seorang pacar yang sempurna. Bulma bertemu dengan Goku yang akhirnya mengajak Bulma ke rumahnya untuk makan siang. Bulma meminta Dragon Ball yang dimiliki oleh Goku, tetapi akhirnya Goku menolaknya karena itu merupakan warisan dari kakeknya. Bulma kemudian memberitahu Goku tentang legenda seekor naga bernama Shenron yang akan mengabulkan satu permintaan jika mereka berhasil mengumpulkan 7 bola ajaib yang bernama Dragon Ball. Goku yang tertarik akhirnya ikut dalam perjalanan Bulma untuk mengumpulkan Dragon Ball. Goku dan Bulma membantu seekor kura-kura yang tersesat dan akhirnya bertemu dengan pemiliknya yaitu Master Roshi yang ternyata adalah guru bela diri dari kakek Gohan. Master Roshi ternyata juga memiliki Dragon Ball yang akhirnya diberikan pada Bulma sebagai rasa terima kasih. Dalam perjalanannya mereka juga bertemu karakter seperti Ulong si perubah bentuk, Yamcha si bandit gunung, dan juga sahabatnya yaitu Puar yang juga perubah bentuk seperti Ulong. Mereka juga bertemu Ox King penguasa gunung berapi dan juga anaknya yaitu Cici yang meminta Goku untuk menikahinya. Goku dan Bulma ternyata bukan satu-satunya yang mencari Dragon Ball-nya karena mereka juga bertemu dengan Kaisar Pilaf yang berniat untuk mengabulkan permintaannya untuk menguasai dunia. Kaisar Pilaf dibantu oleh pengikutnya yaitu Shu dan Mai akhirnya berhasil mencuri Dragon Ball dari Goku dan akhirnya mengurung mereka di sebuah ruangan. Mereka semua akhirnya berhasil keluar dari penjara setelah Goku berubah menjadi siluman kera dan menghancurkan istana Kaisar Pilaf. Untungnya Puar berhasil memotong ekor Goku setelah berubah menjadi sebuah gunting dan akhirnya membuat Goku kembali ke wujudnya semula. Kaisar Pilaf ternyata berhasil untuk memanggil naga Shenron, tetapi untungnya Ulong menyelap permintaan Kaisar Pilaf dengan meminta sebuah celana dalam. Karena sebuah permintaan telah terkabul, Dragon Ball-nya akhirnya kembali tersebar ke seluruh penjuru dunia. Di saga ini menceritakan Goku yang berlatih sebagai murid dari Master Roshi. Goku juga mendapat teman berlatih yaitu Krillin dan mereka berdua berniat untuk mengikuti Tenkaichi yaitu sebuah turnamen seni bela diri dunia yang ke-21.
Mereka akhirnya mendaftar pada turnamen itu dan mereka bertemu Yamcha dan juga yang lainnya. Goku akhirnya berhasil untuk sampai ke final dan bertemu seseorang bernama Jackie Chun sebagai lawannya yang ternyata adalah Master Roshi yang sedang menyamar. Dalam pertarungannya, Goku kembali melihat bulan purnama dan berubah menjadi siluman kera. Master Roshi akhirnya menghancurkan bulannya dengan menggunakan jurus Kamehameha dan membuat Goku kembali ke wujudnya semula. Petualangan Goku akhirnya berlanjut lagi setelah Goku berniat untuk mencari Dragon Ball bintang 4 warisan dari kakek Gohan. Kita diperkenalkan dengan antagonis dari saga ini yaitu para tentara pita merah yang ternyata juga sedang berusaha mengumpulkan Dragon Ball. Goku akhirnya bertarung untuk memperebutkan Dragon Ball dengan para anggota tentara pita merah seperti Colonel Silver, Ninja Murasaki, Android 8 yang berwajah seperti Frankenstein, Buyon, dan juga General White. Goku menyelamatkan seorang bocah bernama Upa dari penculikan yang dilakukan salah satu anggota tentara pita merah yaitu Kapten Yellow. Berutang budi karena telah menyelamatkan anaknya, Bora yaitu ayah Upa akhirnya memberikan Goku Dragon Ball bintang 4 yang selama ini dicari oleh Goku. Tidak lama kemudian mereka didatangi oleh pembunuh bayaran dari tentara pita merah bernama Tao Pai Pai yang datang untuk membunuh Goku dan mengambil Dragon Ball miliknya. Bora akhirnya terbunuh dalam usahanya untuk menyelamatkan Goku dari serangan Tao Pai Pai. Goku yang tersulut emosi akhirnya berduel dengan Tao Pai Pai, namun akhirnya Goku dikalahkan dan Tao Pai Pai pergi dengan membawa Dragon Ball milik Goku. Goku akhirnya terbangun setelah dianggap mati oleh Upa dan Upa memberitahu Goku tentang legenda Menara Korin yang jika ada yang memanjatnya maka dia akan diberikan air keramat yang membuat peminumnya menjadi lebih kuat. Goku yang berniat mengalahkan Tao Pai Pai akhirnya memanjat menaranya dan bertemu dengan Korin yang ternyata adalah seekor kucing. Korin akhirnya melatih Goku secara tidak langsung dengan menyuruh Goku untuk berusaha mengambil air dari tongkatnya yang akhirnya terungkap kalau airnya hanyalah air keran biasa. Setelah pelatihannya selesai, Goku akhirnya berhasil mengalahkan Tao Pai Pai dan juga menghancurkan markas dari tentara pita merah. Goku akhirnya mengajak Upa dalam petualangannya dan berjanji akan menghidupkan ayahnya kembali dengan menggunakan Dragon Ball. Goku akhirnya berhasil mengumpulkan 6 Dragon Ball, tetapi sayangnya radar Dragon Ball-nya tidak bisa menunjukkan lokasi terakhir dari Dragon Ball-nya. Master Roshi akhirnya menyarankan mereka untuk pergi ke tempat saudara perempuannya yaitu Baba yang merupakan seorang peramal. Baba setuju untuk menunjukkan lokasi Dragon Ball terakhirnya jika mereka bisa mengalahkan 5 petarung Baba. Goku, Kirin, dan juga Yamcha akhirnya berhasil mengalahkan kelima petarung Baba dan menyadari kalau petarung terakhirnya adalah roh kakek Gohan. Mereka akhirnya berhasil mengumpulkan semua Dragon Ball-nya dan memanggil Shenron untuk akhirnya menghidupkan kembali ayah Upa. Goku bersama Yamcha dan Krillin kembali mengikuti turnamen Tenkaichi yang ke-22. Mereka bertemu dengan rival Master Roshi yaitu Master Xian yang datang mendaftarkan 2 muridnya yaitu Tien dan Chiaotzu. Singkat cerita, Goku bertemu dengan Tien di final dan Tien akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan tipis dari Goku. Seusai pertandingan, Tien mengajak Goku dan yang lainnya untuk berpesta merayakan kemenangannya. Goku akhirnya menyadari kalau Krillin telah menghilang dan akhirnya dia menemukan Krillin telah dibunuh oleh monster bernama Tamborin. Terungkap kalau Tamborin datang untuk mengambil Dragon Ball yang dibawa Krillin untuk diberikan pada ayahnya yaitu King Piccolo yang berniat untuk menggunakan Dragon Ball-nya agar dia bisa kembali menjadi muda dan menguasai dunia. Master Roshi bercerita tentang King Piccolo yang dulu sempat menguasai dunia, tetapi King Piccolo akhirnya berhasil disegel di sebuah rice cooker oleh Master Mutaito yaitu guru dari Master Roshi dan juga Master Xian. King Piccolo ternyata berhasil terbebas dari rice cookernya setelah ditemukan oleh Kaisar Pilaf yang meminta bantuan King Piccolo untuk menemukan Dragon Ball sebagai imbalan kebebasannya. Goku akhirnya berhasil mengalahkan Tamborin yang membuat King Piccolo marah karena Goku membunuh anaknya dan dia berniat untuk membunuh Goku dengan tangannya sendiri. Master Roshi dan Chiaotzu akhirnya mati dalam usahanya menyelamatkan Goku dari King Piccolo. King Piccolo kemudian menggunakan Dragon Ball yang didapat dari Goku dan yang lainnya untuk membuat dirinya menjadi muda lagi. King Piccolo juga akhirnya membunuh naga Shenron yang membuat Dragon Ball-nya menjadi lenyap. Goku akhirnya berhasil mengalahkan Piccolo dengan membolongi dadanya setelah berhasil meminum air keramat yang sesungguhnya. Sebelum kematiannya, King Piccolo berhasil untuk mengeluarkan telur yang berisi Piccolo Junior dari mulutnya karena ras Namekian yaitu ras Piccolo berkembang biak secara aseksual. Setelah mengalahkan King Piccolo, Goku akhirnya bertanya pada Korin tentang cara mengembalikan naga Shenron agar Goku bisa menghidupkan kembali teman-temannya yang telah mati. Korin akhirnya memberitahu Goku tentang Kami yaitu dewa pelindung bumi yang tinggal di atas langit. Goku akhirnya bertemu dengan Kami dan pelayannya yaitu Mr. Popo.
Goku mengira kalau kami adalah King Piccolo, tetapi kami akhirnya menjelaskan kalau dia dan King Piccolo awalnya adalah satu jiwa, tetapi kemudian dia memisahkan dirinya dengan sisi jahatnya agar dia bisa menjabat sebagai dewa pelindung bumi. Sedikit penjelasan tentang tingkatan dewa di Dragon Ball. Yang pertama yaitu kami yang bertugas sebagai pelindung bumi. Di atas kami ada 4 Kai yang bertugas untuk mengawasi masing-masing kuadran di alam semesta. Kuadran utara yaitu tempat bumi berada diawasi oleh North Kai. Di atas para Kai ada Grand Kai yang memimpin 4 Kai yaitu North Kai, West Kai, South Kai, dan East Kai. Di atas Grand Kai ada 12 Supreme Kai yang bertugas untuk menciptakan dan mengisi masing-masing dari 12 universe yang ada. Di atas Supreme Kai ada Grand Supreme Kai yang berkuasa di seluruh universe. Lalu ada 12 dewa penghancur yang memegang masing-masing universe sama seperti Supreme Kai, hanya saja untuk masalah kekuatan dewa penghancur jauh lebih kuat. Para dewa penghancur ini juga memiliki pelayan pribadi yaitu para Angels yang ternyata lebih kuat dalam hal kekuatan dibanding para dewa penghancur. Di atas para Angel ada Grand Minister yaitu orang tua dari para Angel dan merupakan pelayan dari penguasa tertinggi dunia Dragon Ball yaitu Zeno. Oke, kita lanjut lagi ke alur ceritanya. Kami akhirnya bersedia untuk menghidupkan Shenron kembali dengan syarat kalau Goku harus berlatih dengannya selama 3 tahun sebelum akhirnya kembali untuk menghadapi reinkarnasi dari King Piccolo yaitu Piccolo Junior. Kami juga akhirnya mengembalikan bulanya dan menghilangkan ekor Goku. Goku bertemu dengan Bulma dan yang lainnya dan Goku akhirnya mendaftar untuk mengikuti turnamen Tenkaichi yang ke-23. Goku akhirnya bertemu dengan Piccolo Junior di final dan Goku akhirnya berhasil mengalahkan Piccolo dan memenangkan pertandingannya. Di endingnya Goku akhirnya menikah dengan Chi-Chi dan Dragon Ball seri originalnya akhirnya tamat. 5 tahun setelah pernikahannya dengan Chi-Chi, Goku akhirnya memperkenalkan anaknya yaitu Gohan pada Bulma dan yang lainnya. Mereka kedatangan tamu yang gak diundang yaitu Raditz yang ternyata adalah kakak dari Kakarot aka Goku. Raditz ternyata datang untuk mengajak Goku menguasai bumi dan planet lainnya, tetapi tentu saja Goku menolaknya. Goku bersama Piccolo akhirnya melawan Raditz karena Piccolo juga melihat Raditz sebagai ancaman. Raditz akhirnya berhasil dikalahkan setelah Goku mengorbankan nyawanya dan Piccolo berkata kalau dia berjanji akan menghidupkan Goku kembali dengan menggunakan Dragon Ball-nya. Sebelum kematiannya, Raditz berkata kalau 2 Saiyan lainnya akan datang 1 tahun lagi untuk membalas kematiannya. Piccolo akhirnya memutuskan untuk membawa Gohan untuk melatihnya sebelum para Saiyan datang. Di waktu yang sama, Goku yang kini berada di akhirat akhirnya berlatih dengan North Kai yang juga dikenal sebagai King Kai. Goku mempelajari teknik baru yang bernama Kaioken dan juga Genki Dama. 2 orang Saiyan yang bernama Nappa dan Vegeta akhirnya tiba di bumi. Piccolo bersama teman-teman Goku yang lainnya tidak berdaya menghadapi Nappa dan Vegeta dan mereka akhirnya mati. Untungnya Goku kembali dihidupkan oleh Master Roshi menggunakan Dragon Ball-nya dan akhirnya berhasil menyelamatkan Krillin dan juga Gohan. Singkat cerita, Goku yang dibantu Krillin dan Gohan yang berubah menjadi siluman kera akhirnya berhasil mengalahkan Nappa dan juga Vegeta. Krillin ingin membunuh Vegeta tetapi Goku menyuruh Krillin untuk memberinya belas kasihan dan Vegeta akhirnya pergi. Dengan kematian Piccolo akhirnya juga membuat belahan jiwanya yaitu Kami juga mati. Dengan kematian Kami, Dragon Ball-nya juga menjadi tidak aktif. Bulma bersama Gohan dan Krillin akhirnya pergi ke planet Namek yaitu planet asal Piccolo agar bisa menggunakan Dragon Ball yang ada di sana untuk menghidupkan Piccolo dan yang lainnya. Goku terpaksa untuk tetap berada di bumi untuk memulihkan luka-lukanya. Bulma, Krillin, dan Goten akhirnya tiba di planet Namek dan mengetahui kalau Vegeta dan juga Frieza yang sekarang telah mengetahui tentang Dragon Ball juga datang untuk mencari Dragon Ball-nya. Goku akhirnya pulih dari lukanya dan pergi menyusul yang lainnya ke planet Namek dengan menggunakan kapal ruang angkasa yang dibuat oleh ayah Bulma. Di perjalanan, Goku melatih dirinya di kondisi 100 kali kekuatan gravitasi bumi. Vegeta akhirnya bersekutu dengan Krillin dan Gohan untuk menghadapi anak buah Frieza. Vegeta akhirnya berhasil dipojokkan oleh salah satu anak buah Frieza. Goku akhirnya tiba di planet Namek dan dia akhirnya berhasil mengalahkan anak buah Frieza berserta kaptennya yaitu Kapten Ginyu. Goku yang terluka setelah pertarungannya akhirnya dibawa masuk ke sebuah tangki penyembuhan milik Vegeta dan Vegeta juga memberikan baju zirah Saiyan miliknya pada Gohan dan juga Krillin. Gohan, Krillin, dan seorang bocah Namek yang bernama Dindi akhirnya berhasil memanggil naga perungga dan meminta agar Piccolo kembali hidup dan diteleport ke planet Namek. Hal ini juga membuat Kami kembali hidup dan mengaktifkan bola naga yang ada di bumi. Frieza menyadari kalau Dragon Ball-nya telah digunakan dan akhirnya mendatangi Gohan dan yang lainnya. Vegeta bersama Piccolo, Gohan, dan Krillin berusaha untuk melawan Frieza hingga Goku yang telah pulih akhirnya datang dan bertarung dengan Frieza. Goku yang tak bisa menahan amarahnya akhirnya mengubah warna rambutnya menjadi kuning yang kita semua kenal dengan sebutan Super Saiyan.
Sementara Goku bertarung dengan Frieza, teman-teman Goku yang ada di bumi akhirnya menggunakan Dragon Ball yang ada di bumi untuk mengirim semua orang yang ada di planet Namek ke bumi terkecuali Goku dan juga Frieza. Goku akhirnya berhasil mengalahkan Frieza dan pergi dari planet Namek menggunakan kapal milik anak buah Frieza yang membawanya ke planet Yardrat karena kapalnya terprogram untuk pergi ke sana. Di bumi, Bulma dan yang lainnya akhirnya mengumpulkan Dragon Ball untuk menghidupkan teman-teman mereka yang telah mati dan juga meminta agar para ras Namek dibuatkan rumah baru. Setahun kemudian, Frieza yang kini setengah cyborg bersama ayahnya yaitu King Cold akhirnya datang ke bumi untuk membalaskan dendamnya. Seorang Super Saiyan misterius tiba-tiba muncul dan membasmi Frieza dan juga King Cold. Terungkap kalau dia adalah Trunks, yaitu anak dari Vegeta dan juga Bulma dari masa depan. Tak lama kemudian, Goku akhirnya berhasil sampai di bumi dan Trunks memperingati Goku tentang android buatan Dr. Gero, yaitu salah satu anggota dari Tentara Pita Merah yang akan muncul 3 tahun lagi. Mereka akhirnya berlatih dan 2 tahun kemudian Trunks masa sekarang akhirnya lahir. Pada hari yang diperingatkan oleh Trunks masa depan, Goku dan yang lainnya akhirnya berhasil mengalahkan Android 19 dan Android 20 yang ternyata adalah Dr. Gero. Trunks masa depan akhirnya juga kembali datang dan berkata kalau mereka melawan Android yang salah. Di waktu yang sama, Dr. Gero mengaktifkan Android 17 dan 18 yang akhirnya mengkhianati dan membunuh Dr. Gero. Android 17 dan 18 juga mengaktifkan Android 16 sebelum Trunks bisa menghentikan mereka. Para android akhirnya pergi untuk mencari Goku. Piccolo yang sedang berusaha mengejar para android akhirnya bertemu dengan sosok berbentuk serangga yang bernama Cell. Cell ternyata juga dibuat oleh Dr. Gero dengan menggabungkan DNA para petarung seperti para Saiyan, Piccolo, dan bahkan juga Frieza. Piccolo akhirnya menyatu kembali dengan kami agar bisa melawan para android dan juga Cell. Piccolo akhirnya melawan Android 17 1 lawan 1, tetapi Cell akhirnya datang dan menyerap Android 17 dan membuatnya bertransformasi menjadi Cell yang hampir sempurna. Trunks akhirnya mengajak Vegeta, Goku, dan Gohan berlatih di ruangan roh dan waktu, di mana 1 tahun dalam ruangannya sama dengan 1 hari di dunia nyata. Vegeta yang keluar dari ruangannya lebih dulu akhirnya berhasil mengalahkan Cell versi hampir sempurnanya. Vegeta akhirnya kembali dikalahkan setelah Cell menjadi versi sempurnanya setelah berhasil menyerap Android 18. Cell akhirnya membuat sebuah turnamen sebagai penentu nasib bumi. Dende akhirnya datang ke bumi untuk menjadi seorang kami karena kami yang lama telah bersatu kembali dengan Piccolo. Turnamennya akhirnya dimulai, Cell berhasil mengalahkan lawan pertamanya yaitu Mr. Satan. Goku akhirnya mempercayai Gohan untuk melawan Cell. Cell menjadi menggelembung dan mengancam akan menghancurkan bumi. Goku akhirnya menteleport dirinya bersama Cell ke tempat King Kai dan mengorbankan nyawanya. Cell ternyata berhasil kembali ke bumi tetapi akhirnya berhasil dikalahkan oleh Gohan menggunakan jurus Kamehameha. Trunks kembali ke masanya dan Gohan bersama yang lainnya akhirnya berduka atas kematian Goku. Goku menolak untuk dihidupkan kembali karena Goku menganggap kalau dirinya hanya akan menarik perhatian musuh-musuh kuat yang akan membahayakan bumi. Goku akhirnya kembali berlatih dengan King Kai dan mengikuti sebuah turnamen di akhirat. Di bumi, Chi-Chi melahirkan anak keduanya dengan Goku yaitu Goten. Krillin menikah dengan Android 18 lalu mempunyai anak yang bernama Marun. Dan Gohan masuk SMA dan bertemu dengan Fidel yaitu anak dari Mr. Satan. Goku dalam wujud rohnya akhirnya datang mengikuti turnamen Tenkaichi ke-25 bersama Gohan, Goten, Vegeta, dan juga yang lainnya. Shin yaitu Supreme Kai di Universe 7 bersama asistennya yaitu Kibito datang ke bumi untuk mencari seorang alien penyihir bernama Babidi. Babidi ternyata sedang berusaha untuk membangkitkan sosok kuat bernama Majin Buu. Goku dan yang lainnya akhirnya menyadari kalau 2 peserta di turnamen kali ini ternyata adalah anak buah dari Babidi dan mereka bersama Shin akhirnya mengikuti anak buah Babidi ke tempat persembunyiannya. Mereka akhirnya tiba di persembunyian Babidi, namun akhirnya Babidi mencuci otak Vegeta dengan kekuatannya dan akhirnya memaksa Goku untuk melawan Majin Vegeta. Vegeta akhirnya kembali sadar setelah Majin Buu berhasil dibangkitkan oleh Babidi. Vegeta akhirnya mati setelah berusaha untuk mengalahkan Majin Buu dengan meledakkan dirinya, tetapi sayangnya Majin Buu masih hidup. Shin dan Kibito akhirnya membawa Gohan ke dunia para Kai untuk melatihnya dengan pedang Z. Di bumi, Goku melatih Goten dan Trunks untuk melakukan fusion yaitu penggabungan 2 tubuh menjadi satu. Goku akhirnya melawan Majin Buu dengan kekuatan Super Saiyan 3 barunya untuk memberikan waktu pada Goten dan Trunks menguasai kekuatan fusionnya. Goku yang tidak berdaya melawan Majin Buu akhirnya menyuruh Majin Buu untuk menunggu selama 2 hari untuk memberikan waktu pada Goten dan Trunks menguasai fusionnya. Majin Buu ternyata setuju tetapi Babidi menolaknya yang akhirnya membuat Majin Buu muak dan membunuh Babidi. Goku akhirnya kembali ke akhirat dan menyusul Gohan ke tempat dia berlatih. Goku dan Gohan berlatih dengan pedang Z-nya dan tidak sengaja mematahkan pedangnya yang akhirnya membebaskan Kai tua yang terperangkap di pedang Z-nya.
Kai tua itu akhirnya melatih Gohan untuk bisa menguasai kekuatan mistiknya. Di waktu yang sama, Bu yang telah terbebas dari Babidi akhirnya berteman dengan Mr. Satan dan mengadopsi seekor anjing. Seorang bandit random akhirnya datang dan membunuh anjing Bu. Bu yang tidak bisa menahan amarahnya akhirnya memisahkan diri dengan sisi jahatnya. Bu jahat akhirnya berhasil mengalahkan Bu dan menyerap kekuatannya yang menjadikannya sebagai Super Bu. Super Bu akhirnya melawan Gotenks yaitu Fusion Goten dan Trunks, tapi mereka akhirnya kalah dan diserap oleh Super Bu. Gohan akhirnya juga datang dan melawan Super Bu, tetapi dia dan Piccolo akhirnya diserap oleh Super Bu. Goku yang dihidupkan kembali oleh Kai tua akhirnya datang dan melawan Bu. Roh Vegeta juga akhirnya datang dan singkat cerita Goku dan Vegeta melakukan fusion menjadi Vegito untuk melawan Super Bu. Vegito akhirnya membiarkan dirinya diserap oleh Super Bu dan membebaskan Gotenks, Trunks, Piccolo, Gohan, dan juga Bu baik. Hal tersebut membuat Super Bu berubah menjadi transformasi terkuatnya yaitu Kid Bu yang akhirnya menghancurkan bumi. Goku, Vegeta, dan Kid Bu akhirnya melanjutkan pertarungannya di dunia para Kai. Kid Bu akhirnya berhasil dikalahkan dengan menggunakan Genki Dama super besar dan bumi akhirnya dikembalikan dengan menggunakan Dragon Ball yang ada di planet Namek. Setelah saga Kid Bu berakhir, kita lanjut dulu ke Dragon Ball Super karena Dragon Ball Super mengambil alur sebelum ending dari Dragon Ball Z. Setelah kematian Kid Bu, bumi menjadi damai dan kita diperlihatkan Goku yang kini menjadi seorang petani, Gohan yang akhirnya menikah dengan Videl, dan juga Bulma yang sedang merayakan hari ulang tahunnya. Di waktu yang sama kita diperkenalkan dengan Beerus yaitu dewa penghancur di Universe 7 yang mendapat mimpi tentang Super Saiyan God dan berniat untuk melawannya sebagai hiburan untuknya. Beerus bersama pelayannya yaitu Whis akhirnya menanyakan tentang Super Saiyan God kepada para Saiyan yang ada di bumi karena para Saiyan hanya tinggal tersisa di bumi. By the way, sedikit informasi tentang Whis, dia itu cowok. Karena para Saiyan tidak mengetahui tentang Super Saiyan God, akhirnya Beerus berencana untuk menghancurkan bumi. Goku dan yang lainnya akhirnya menggunakan Dragon Ball-nya untuk menanyakan Shenron tentang Super Saiyan God. Shenron yang takut akan kehadiran Beerus akhirnya memberitahu para Saiyan tentang ritual kuno untuk menjadi Super Saiyan God. Para Saiyan akhirnya melakukan ritualnya pada Goku dan Goku akhirnya menjadi Super Saiyan God dengan rambut merah. Goku berhasil mengimbangi Beerus dalam pertarungan tetapi Goku akhirnya tetap dikalahkan. Setelah pertarungan itu, Goku dan Vegeta akhirnya berguru pada Whis untuk bisa menjadi lebih kuat. Pan yaitu anak dari Gohan dan Videl akhirnya juga lahir. Frieza yang kini telah dibangkitkan lagi oleh anak buahnya akhirnya datang ke bumi untuk membalaskan dendamnya. Goku dan Vegeta akhirnya tiba di bumi untuk melawan Frieza yang kini memiliki transformasi baru yaitu Golden Frieza. Untungnya Goku dan Vegeta juga memiliki transformasi baru yaitu Super Saiyan Blue dan akhirnya berhasil untuk mengalahkan Frieza. Di tempat yang berbeda, Beerus didatangi oleh Champa yaitu saudara kembarnya dan juga merupakan dewa penghancur di Universe 6. Champa mengatakan kalau dia iri dengan Beerus yang memiliki makanan yang enak di bumi karena versi bumi di Universe 6 telah hancur. Champa akhirnya membuat sebuah turnamen antara Universe 6 dan Universe 7 untuk mengambil bumi. Jika Champa menang dan jika Beerus menang, maka dia akan memberikan 6 Dragon Ball Super yang telah dikumpulkan oleh Champa. Dragon Ball Super adalah Dragon Ball raksasa yang tersebar di penjuru alam semesta yang mampu memanggil dewa dari para naga yaitu Zalama. Beerus setuju dengan turnamennya dan singkat cerita turnamennya akhirnya dimenangkan oleh Universe 7. Zeno tiba-tiba datang ke arena turnamennya dan berkata kalau dia menikmati pertarungannya. Zeno juga berkata dia ingin membuat sebuah turnamen yang diikuti oleh keseluruh 12 universe. Goku akhirnya memperkenalkan dirinya dan berteman dengan Zeno. Beerus akhirnya menggunakan Dragon Ball Supernya untuk mengembalikan bumi yang ada di Universe 6. Kita akhirnya sampai di saga Future Trunks yaitu saga yang cukup membingungkan dikarenakan penggunaan mesin waktu. Tidak berselang lama setelah turnamennya berakhir, mereka didatangi oleh Trunks yang berasal dari masa depan. Trunks masa depan ternyata sedang mencari bantuan untuk melawan Goku hitam yang sedang mengacau di timeline Trunks masa depan. Goku dan Vegeta akhirnya pergi ke masa depan bersama Trunks masa depan untuk melawan Goku hitam. Goku hitam ternyata adalah Zamasu yaitu calon Supreme Kai di Universe 10 yang menggunakan Dragon Ball Super untuk menukar tubuhnya dengan Goku di timeline Trunks masa depan. Beerus akhirnya membunuh Zamasu masa sekarang untuk menghentikan rencananya. Hal tersebut ternyata tidak mempengaruhi timeline Trunks masa depan karena perjalanan waktu Trunks masa depan telah menciptakan universe baru dengan timelinenya sendiri. Goku, Trunks masa depan, dan Vegeta akhirnya melawan Goku hitam dan juga Zamasu yang tiba-tiba datang dari masa depan yang lebih masa depan lagi. Intinya Goku tidak berdaya melawan mereka berdua dan Zamasu masa depan akhirnya melakukan fusion dengan Goku hitam. Fusion dari Goku hitam dan Zamasu masa depan akhirnya menjangkiti universe Trunks masa depan dan membuat seluruh langitnya berubah menjadi siluet Zamasu.
Goku akhirnya memanggil Zeno yang ada di timeline Trunks masa depan menggunakan alat yang diberikan oleh Zeno yang ada di timeline yang sebenarnya karena Goku berteman dengan Zeno. Goku menyuruh Zeno untuk menghancurkan universe Trunks masa depan yang akhirnya juga melenyapkan Zamasu. Trunks masa depan akhirnya pergi untuk mencari rumah baru dan Goku akhirnya membawa Zeno masa depan untuk dikenalkan pada Zeno masa sekarang karena Goku berjanji untuk membawakannya seorang teman bermain. Tak selang berapa lama, kedua Zeno akhirnya mengumumkan mulainya turnamen antara 12 universe. Singkat cerita, petarung yang tersisa hanyalah Goku Android 17 dan juga Frieza yang dibebaskan dari akhirat melawan Jiren yaitu petarung dari universe 11. Mereka bertiga menyatukan kekuatan untuk mengalahkan Jiren dan akhirnya menyisakan Android 17 sebagai pemenangnya. Android 17 akhirnya menggunakan Dragon Ball Supernya untuk memohon agar universe-universe yang dihapus karena kalah dari turnamennya untuk dikembalikan seperti semula. Frieza akhirnya juga dihidupkan kembali oleh Whis sebagai rasa terima kasih Beerus karena telah bertanding dengan baik di turnamennya. Kedua Zeno akhirnya mendatangi Goku dan berkata kalau pertandingannya sangat seru. Bertahun-tahun setelah ending Dragon Ball Super, tepatnya pada turnamen Tenkaichi ke-28, Goku bersama cucunya yaitu Pan dan juga yang lainnya akhirnya mengikuti turnamen Tenkaichi karena Goku tahu akan ada lawan yang kuat yang juga ikut turnamennya. Lawan kuat itu ternyata adalah seorang bocah bernama Up yang merupakan reinkarnasi baik dari Kid Buu. Goku dan Up akhirnya meninggalkan pertandingan lebih awal karena Goku ingin melatih Up untuk dijadikan lawan bertarungnya. Oke guys, itulah dia alur cerita dari Dragon Ball. Terima kasih telah mengklik video ini dan have a nice day.